Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Anjani, mewakili kelompok saya yaitu kelompok 7, ingin mewawancarai beberapa narasumber tentang penelitian kami yang berjudul analisis pengaruh kebudayaan K-pop terhadap pemahaman budaya lokal generasi milenial saat ini. Narasumber saya yang pertama yaitu Raihan Amalia Putri dan yang kedua itu Silvia Maharani. Baik, sekarang saya sudah bersama Kak Raihan selaku narasumber saya yang pertama. Halo Kak Raihan. Halo Kak. Kita di sini tanya-tanya dulu ya Kak, karena Kakak di sini kan K-popers nih, sesuai nih sama judul penelitian saya. Langsung saja pertanyaan yang pertama nih Kak. Sejak kapan Kakak menyukai K-pop dan apa alasannya Kak? Sejak waktu saya sekolah di SMP ya Kak. Sejak saat SMP saya menyukai K-pop ini dimana karena alasannya banyaknya di lingkungan saya, di pertemanan saya yang menyukai K-pop, sehingga saya terpengaruhi oleh teman-teman saya itu sendiri sih Kak. Next pertanyaan nih Kak. Biasanya kan K-popers itu kan ikut nih grup-grup online untuk nyari informasi tentang idolnya nih. Kakak ini termasuk orang yang suka seperti itu nggak, yang suka gabung ke grup-grup gitu? Iya sih, saya bergabung di grup WA Kak, WhatsApp ya kan. Kemudian saya juga bergabung di grup Facebook ada Kak, gitu. Itu sih Kak, yang dua itu sih yang saya ikuti. Oke. Selanjutnya, apakah kakak ini tipe K-popers yang suka mengoleksi merchandise seperti album, photocard atau yang lain? Kebetulan sih Kak, saya ada mengkoleksi beberapa sih, nggak semua sih Kak, gitu ya. Seperti albumnya ada juga, kemudian ada photocardnya Kak. Itu aja sih Kak. Seberapa berpengaruh nih K-pop ini untuk kakak? Nggak berpengaruh kali sih Kak, karena rasa saya mencintai sesuatu itu nggak usah berlebihan sekali gitu kan. Sekadar saya suka, fans saya jadikan sebagai motivasi, saya jadikan sebagai idola, tetapi saya tidak menjadikan itu sebagai hal yang utama gitu. Ada hal perlu yang saya lakukan sih Kak. Nggak terlalu fanatik sekali sih Kak gitu. Nah, bagaimana nih pandangan kakak tentang semakin berkembangnya budaya K-pop ini di Indonesia? Menurut saya dengan adanya budaya K-pop yang masuk ke Indonesia itu sangat berpengaruh sih Kak, sangat berpengaruh. Kenapa demikian? Karena dengan adanya masuk budaya itu kita dipengaruhi, kita terlalu dipengaruhi dengan adanya budaya itu, sehingga hampir rata-rata mungkin kita meninggalkan budaya kita sendiri gitu, terlalu mementingkan budaya orang lain daripada budaya kita itu sendiri gitu. Tetapi kan dari hal itu pasti dia mempunyai dampak positif juga gitu. Itu sih. Oke, karena kakak tadi bilang dampak ya, pasti segala sesuatu punya dampak positif dan negatif. Menurut kakak nih apa sih dampak positif dan negatifnya dari berkembangnya budaya K-pop ini? Dari segi dampak positifnya dulu ya Kak. Kalau dampak positifnya itu kalau kita mendolakan sesuatu, kalau kita bisa menjadikan budaya itu budaya K-pop itu sebagai hal yang baik, kita memandangnya baik, kemudian kita jadikan sebagai mencontoh hal-hal yang baik aja sih Kak, kayak menciptakan karya, menciptakan lagu gitu kan. Itu kan bisa menjadi hal yang baik Kak. Tapi untuk kalau dampak positifnya yaitu mungkin kalau kita sampai meniru orang itu gitu, meniru cara berpakaiannya. Sedangkan untuk dampak negatifnya Kak, yaitu kalau kita misalnya meniru orang itu terlalu berlebihan dari segi pakaian, kemudian dari segi sikap mungkin, atau dari segi hal-hal lainnya sih Kak. Oke, pertanyaan terakhir nih Kak. Apakah harapan kakak nih untuk kedepannya mengenai budaya lokal di Indonesia agar tidak tergantikan dengan adanya budaya asing yang masuk di Indonesia, terutama budaya K-pop ini? Harapan saya sih Kak, sebagai remaja nih, sebagai mahasiswa, harapan saya ke depannya supaya sebagai kita nih yang meneruskan generasi kita gitu, meneruskan budaya kita harus lebih mengutamakan budaya kita sendiri dibandingkan budaya orang lain. Kenapa ya? Karena dengan kita mengutamakan budaya kita, dengan kita mencintai budaya kita tidak akan melupakan budaya kita sendiri, kita tidak akan menjelekkan budaya kita sendiri, kita akan lebih mengutamakan budaya kita sendiri daripada budaya orang lain. Walaupun budaya dari berbagai budaya masuk ke tempat kita nih, ke budaya kita, tapi kita tidak akan mudah terpengaruh karena kita mempunyai pegangan teguh yang kuat terhadap budaya kita sendiri. Oke, terima kasih Kak untuk jawabannya ya Kak. Oke, sama-sama Kak. Baik, sekarang saya ada bersama narasumber yang kedua yaitu Kakak Silvia Maharani selaku narasumber saya yang kedua.
Halo Kak Silpi. Halo Kak. Saya akan bertanya-tanya nih Kak tentang K-pop. Kakak kan K-popers ya. Iya. Oke, langsung aja pertanyaan yang pertama ya Kak. Sejak kapan Kakak menyukai K-pop ini dan apa alasan Kakak menyukai K-pop? Jadi awalnya saya suka sama K-pop ini ya, bergabung dengan K-popers ini sejak saya SMP Kak. Jadi awal mulanya kenapa saya bisa gabung nih, karena saya menyukai lagu-lagunya. Tapi ya memang dari awal kali saya tuh suka dari filmnya sih. Itu juga dikenalkan dari kakak saya. Lalu saya mendengarkan lagu-lagunya dan menurut saya lagu-lagunya bagus gitu. Dan bagaimana pandangan Kakak ini tentang budaya K-pop? Menurut pandangan saya tentang K-pop sih mungkin ada kayak ada pandangan yang agak negatif ya Kak. Jadi seperti pandangan negatifnya itu dari segi fashionnya mungkin agak terlalu terbuka ya Kak. Terus tapi kalau misalnya dari segi positifnya nih, K-pop itu banyak loh Kak lagu-lagunya yang bagus, bahkan tuh maknanya sangat bagus gitu Kak. Oke. Next pertanyaannya, biasanya nih kan Kak, K-popers itu kan punya grup online untuk informasi-informasi idolnya gitu kan. Nah, apakah Kakak merupakan salah satu orang K-popers yang seperti itu gitu? Ya, saya juga bergabung ke dalam grup-grup gitu ya Kak, yang disebut fandom gitu ya. Jadi saya bergabung seperti di Discord, itu grup Blackpink Kak, karena saya suka Blackpink. Wow, Blink ya Kak? Iya. Oke, apakah Kakak tipe K-popers yang suka beli merchandise seperti album atau photocard atau seperti yang lain-lain itu Kak? Kalau untuk itu sih tidak ya Kak, karena menurut saya itu buang-buang uang. Walaupun saya tuh suka sama K-pop, tapi menurut saya itu buang-buang uang dan susah cari uang Kak. Oke, next ya Kak, seberapa berpengaruh K-pop ini menurut Kakak? Karena kan banyak kan generasi sekarang alasannya kemana masuk K-pop ini karena entah hal apa gitu kan. Untuk Kakak sendiri apa? Jadi awal saya suka K-pop ini ya, menurut saya karena idol saya Kak. Jadi saya suka sama idol saya ini karena dia tuh orang yang baik, dia menjadi contoh bagi saya. Saya juga semangat belajar karena saya saat waktu itu sedang down gitu. Saya ketemu lagu K-pop nih Kak, dan menurut saya tuh lagunya membuat saya semangat gitu. Jadi menurut saya K-pop itu berpengaruh bagi saya. Oke, untuk kan kata Kakak tadi menginspirasi ya, berpengaruh Iya. gitu kan. Untuk idolnya sendiri, siapa yang membuat berpengaruh itu Kak menurut Kakak dari lagunya itu? Menurut saya kalau dari idolnya itu ya, saya suka BTS Kak. Jadi lagu seperti Love Yourself. Jadi saya lebih menyayangi diri saya sendiri di saat saya waktu itu kayaknya insecure gitu dengan semuanya gitu. Jadi dari lagu Love Yourself ini saya lebih menghargai diri saya sendiri gitu. Oke. Bagaimana nih pendapat Kakak tentang semakin berkembangnya budaya Korea nih, terutama di Indonesia ya, karena semakin viral gitu kan, Iya. banyak idol yang datang gitu kan. Iya. Dari pandangan Kakak seperti apa? Menurut pandangan saya sih nggak masalah sih ya Kak kalau misalnya banyak yang suka K-pop gitu. Tapi alangkah baiknya dibuat balance gitu ya. Jadi suka K-pop tapi tetap suka budaya lokal gitu. Jangan sampai budaya lokalnya terhapus gitu Iya. Kak. Segala sesuatunya itu kan pasti punya dampak positif dan negatif nih ya Kak. Jadi menurut Kakak sendiri nih, apa sih dampak positif dan negatifnya budaya Korea ini masuk ke Indonesia? Jadi Kak, menurut saya kalau dari segi dampak positifnya seperti perkenalan dari sikap-sikap idolnya ataupun dari lagu-lagunya yang membuat kita semangat, itu dampak positifnya ya Kak. Tapi kalau dari dampak negatifnya seperti para idol K-pop para K-popers nih Kak, K-popers. Nah, para K-popers itu biasanya yang fanatik, dia sampai membeli merchandise-nya, album segala macam yang membuat orang tua terbebani Kak. Jangan seperti itu kalau bisa gitu. Dan dampak negatifnya gitu, melupakan budaya lokalnya sendiri dan lebih mengingat budaya Korea gitu Kak. Oke. Next question ya Kak. Dengan semakin berkembangnya budaya Korea ini di Indonesia, apakah berpengaruh terhadap pemahaman Kakak sendiri nih ya, terutama terhadap budaya lokal? Kalau saya sih Kak, dari kecilnya sih sudah lebih dekat dengan budaya lokal ya, karena kan baru-baru sekarang juga saya dekatnya dengan budaya Korea. Tapi mungkin untuk generasi muda sekarang bakal lebih berpengaruh budaya Korea kepada dirinya, karena kan sejak kecil itu dia sudah melihat HP atau teknologi ya Kak. Jadi mungkin kayaknya lebih berpengaruh ke anak-anak daripada yang udah lebih generasi remaja-remaja sekarang lah Kak gitu. Oke. Selanjutnya,
Bagaimana nih pendapat kakak untuk mengatasi perkembangan budaya asing yang masuk ke Indonesia sendiri yang bisa kemungkinan untuk menghapus budaya lokal? Menurut saya ya kak, lebih bagus kita itu kan sudah dewasa juga ya, kalau seperti saya kan sudah dewasa, jadi sudah bisa pilih-pilih lah kak dari yang mana baik dan mana buruknya. Ya, udah bijak lah ya. Iya kak, lalu dan seperti pemerintah atau masyarakat sekitar, alangkah bagusnya kan entah mengadakan sebuah kegiatan lebih mengenal budaya gitu kak, jadi budaya-budaya lokal itu nggak terhapuskan gitu kak, jadi tidak dilupakan juga sama generasi muda, dan generasi muda juga bisa jadi belajar setelah ada kegiatan tersebut gitu. Oke, pertanyaan terakhir nih kak, apakah harapan kakak ke depannya untuk budaya lokal Indonesia agar tidak menggantikan dengan adanya budaya asing yang masuk? Jadi kalau harapan saya ya kak, jadi harapan saya lebih dikenalnya budaya lokal daripada budaya lain gitu ya kak. Ya memang kan kita nggak bisa membatasi budaya tersebut akan masuk atau tidak, atau lebih berdampak kepada budaya kita. Tapi alangkah bagusnya sebagai kita yang pemilik budaya bangsa ini untuk lebih melestarikan budaya kita sendiri kak, begitu. Oke, terima kasih ya kak untuk Sama-sama. informasinya. Oke.